Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Ishak anakku." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Judul renungan sejenak pada hari ini adalah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Seseorang akan menjadi ahli waris harta kekayaan dari orang lain jika orang tersebut merupakan anak kandung atau orang tersebut mendapat wasiat dari pemilik harta atau pemilik harta warisan, atau juga orang yang mendapatkan warisan itu sudah menerima atau memiliki surat perjanjian antara pemilik warisan dan penerima warisan. Dalam bacaan ini kita melihat bahwa Ishak adalah anak hasil penggenapan janji Allah dengan Abraham. Sehingga sekalipun Ismail lahir lebih dahulu melalui Hagar budak Sarah, namun Ismail bukanlah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Oleh sebab itu, Ishak berhak menerima atau menjadi ahli waris dari Abraham, bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, dan percaya kepada Yesus merupakan anak-anak perjanjian dan merupakan ahli waris kerajaan Allah. Galatia 4 ayat 28 dan 31 di situ dikatakan, "Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka." Kemudian kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12, di situ dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya atau dalam nama Yesus." Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian semua berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub juga merupakan warisan atau milik kita. Karena apa? Karena melalui Yesus Kristus. Galatia ayat 3 ayat 7, 9 di situ dikatakan begini, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu." Jadi yang pertama kita perhatikan bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Yang kedua, di sini dikatakan mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat semua ini
supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, dari kutuk, dari kuasa maut, dan telah percaya kepada Yesus, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita merupakan ahli waris dari janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan Kejadian 12 ayat 2 dan 3, di situ dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara-saudara, semua orang-orang yang percaya kepada Allah sudah ditebus dengan darah Yesus dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis dan sebagainya, akan menikmati janji Allah, menikmati berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yakobus 2 ayat 5, di situ dikatakan, Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah dilepaskan, dibebaskan, dan sudah ditebus dengan darah Yesus dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, dari segala kutuk, dari kuasa maut dan sebagainya. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah, seperti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.